diri untuk melakukan rutin baik pengajian maupun pengamulan agar kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan seluruh ulama kaum muslimin dan juga tersayangi yang kita bersama dia, juga pada keluarga besar beliau senantiasa sangat mencintai kita walaupun di usia yang sudah beliau sudah begitu letih mendidik kita semua di rumah, tapi dengan kesabarannya sampai saat ini masih terus membimbing, menasihati, mendoakan kita semua agar kita berada di jalan Allah dan selamat zahir dan batin kita dari dunia maupun di akhirat. Juga kepada para guru yang telah berpartisipasi untuk dapat membantu perjuangan beliau dari Zainul Salahuddin atau dia beri Tepuk Ibrahim dia dari Ahmad dan guru kita yang dari Sulawesi, juga para guru yang dekat dengan di Aceh, semuanya sudah kita sebutkan satu persatu. Yang jelas mereka sudah banyak membantu sebelum ini untuk mendakwakan ajaran dari orang-orang mulia dimanapun berada, sehingga juga kita saat ini masih ada berbahagia. Juga para guru penyebar yang dari PPT Kedatan, para pengurus jamaah sekalian yang dirahmati Allah, juga pada saudara-saudara kita yang baru tiba dari Aceh maupun dari Batam yang telah selamat kembali kemari untuk mengikuti acara yang di Aceh dan Batam. Selamat kembali, alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi ini ada makalah. Sebenarnya makalah ini sudah lama tapi ditulis kembali oleh Abuya untuk diserahkan ke Kementerian Agama. Dan makalah ini juga sebenarnya kalau kita baca ayat di atas ini menggetarkan hati kita, dimana ayat ini adalah ayat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW pada haji wada, pada terakhir Rasulullah melaksanakan haji setelah itu Rasulullah wafat. Ya, moga-moga itu kita terbagi untuk kita sehingga masih dapat membimbing kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan ajarannya. Ini menurut tauhid ya, menurut tauhid tasawuf. Apa itu Islam dan apa yang diajarkan di dalam Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada seorang hambanya atau kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW, untuk memperbaiki kehidupan manusia, ya, termasuk kita semua. Walaupun sudah ribuan tahun kita berjarak dengan Rasulullah, tapi kita masih merasakan kenikmatan faedah-faedah kita beragama. Dan juga jin. Kenapa dikatakan jin? Jin ini juga ada yang terpetunjuk, juga ada yang sesat.
Di jin ini juga ada yang Islam, juga ada yang kafir di permukaan bumi ini, agar tercapai kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi agama ini bukan hanya kita rukuk dan sujud, berzikir-zikir, tapi tidak membawa ketenangan, ketentraman pada batin kita. Jadi bagaimana supaya agama ini membawa ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dalam batin kita? Tentu pertama dengan ilmu, bukan beragama-agama ikut-ikutan. Kemudian kita lakukan dengan iman. Jadi iman bukan hanya sekedar yakin, sampai iman kita itu hakul ya. Jadi iman yakin, apa namanya? Yang kedua ainul yakin dan hakul ya. Hakul yakin, sampai iman kita itu kepada hakul yakin. Jadi baru kita memperoleh kebahagiaan dunia akhir. Bagaimana memperoleh kebahagiaan itu? Jadi kita memperoleh kebahagiaan itu dengan Allah. Bukan kita memperoleh kebahagiaan itu dengan kedudukan, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan anak, bukan dengan istri, bukan dengan jabatan dan sebagainya. Tapi kita memperoleh kebahagiaan itu dengan Allah. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan itu dengan Allah? Jadi kita harus kembali. Pertama kita kembali kepada Allah. Kita diciptakan, yang menciptakan kita Allah. Kemudian lalu kita dipelihara sampai kita dibesarkan juga Allah. Lalu kita disehatkan, disakitkan. Yang menyehatkan, menyakitkan juga Allah. Lalu Allah memberi nikmat, kemudian memberi cobaan. Jadi itu keduanya harus kita rasakan, itu dari Allah. Maka ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur. Jadi bersyukur di sini bukan kenduri saja. Bukan kenduri. Misalnya dapat tagihan. Berapa tagihannya? Kalau 200 juta tagihan, potong pajak berapa? Tinggal 170 lah, atau 160. 60 potong modal, untung dapat 30 juta. Dapat 30. Begitu dapat uang 30 juta, sedekahnya untuk bersyukur 2.000. Itu bukan syukur. Atau kita kenduri di rumah, kenduri di rumah, potong ayam 2 ekor, bagi anak yatim. Jadi bukan itu yang namanya syukur. Jadi syukur itu yang sewajarnya lah, sewajar dapat rezeki kita berikan kepada orang tua. Pertama, orang tua itu nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Kemudian ke siapa lagi? Ke istri, ke istri, ke anak, ke saudara, ya. Kemudian rumah-rumah ibadah, supaya rezeki yang kita peroleh itu berkah. Jadi apa tanda rezeki yang berkah? Sedikit cukup. Tapi kalau rezeki tidak berkah, banyak kurang. Jadi orang yang merasa cukup atas rezeki itu, maka rezeki itu berkah. Tapi kalau sudah banyak masih terasa kurang, berarti itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Tanda orang yang tidak bersyukur atas nikmat. Sudah punya rumah masih susah, tidak melihat orang yang masih tinggal di kontrak. Sudah punya mobil masih susah.
susah jika melihat orang yang naik angkot. Karena kenapa? Penglihatannya ke orang yang lebih kaya darinya. Maka susah. Sudah punya rumah, punya mobil. Lihat Haji Kari. Dia jika Mbak Alu pada rumah tiang yang kadang tuh, ya kan? Tiangnya sebesar rumah Haji Kari. Itu dulu. Kalau saya sekarang suruh bangun dia segitu nggak sanggup juga nih. Itu dong. Kalau rezeki Haji Kari dulu dengan rezeki cuma ada juga yang satu-satu sekarang yang bisa menyaingi Haji Kari. Itu bisa. Maka kita itu harus bersyukur dapat kita mempertahankan hidup, anak kita sehat, kemudian tidak lapar. Itu kita bersyukur pada Allah. Jangan berkeluh kesah kepada barang yang belum kita capai. Itu namanya apa? Banyak keinginan. Jadi kalau orang yang banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, jadi itu susah hidupnya. Susah. Jadi kalau mau tidak susah harus banyak bersyukur. Bersyukur ini dengan apa? Bersyukur ini dengan iman. Jadi kalau orang nggak beriman sulit bersyukur. Jadi terlalu terlalu nyata akalnya, akal dan ilmu. Jadi banyak berpikir kalau saya tidak begini. Padahal itu semua nafsu dipengaruhi oleh hawa. Jadi bukan dia berjalan di atas nur Allah. Bukan kita tidak boleh berusaha terus. Tapi jangan kita tuh terlalu banyak atau terlalu panjang angan-angan. Dilakukan belum? Ini dilakukan belum, tapi untungnya sudah ada. Baik yang bekerja di proyek maupun yang petani maupun pelaut. Kita jangan seperti itu. Misalnya apa? Ini kita misalnya baru memasukkan penawaran. Lalu sudah kita hitung-hitung untungnya. Ini proyek ini 500 juta misalnya. Sudah saya cek barang sekian. Oh, untungnya sekian. Saya bisa mungkin beli tanah misalnya, atau bisa pesan mobil. Jadi itu angan-angan. Jadi angan-angan, panjang angan-angan itu masuk syaitan mereka. Atau kita berkebun. Kebun misalnya baru kita tajuk, itu sudah kita kalkulasi terus. Nanti hasilnya sekian tahun saya jual begini. Jadi itu angan-angan. Kita nggak disuruh untuk berpanjang angan-angan. Disyukuri saja nikmat yang sudah ada untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu kita dengan Allah. Maka di sini Abuya membuat satu ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan atasmu nikmatku dan telah aku ridai Islam itu sebagai agamamu. Jadi kalau di syariat diartikan agama yang sempurna itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma caranya gimana kita nggak tahu. Tapi kalau di tauhid tasawuf, agama yang sempurna itu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Jadi sempurna syariatnya, sempurna tarekatnya, sempurna hakikatnya dan sempurna ma'rifatnya. Jadi itu yang sudah disempurnakan oleh baginda
Rasulullah. Artinya kita beragama ini bukan seperti Abah Zakaria tadi katakan, dosa zahir. Bukan hanya kita beribadah zahir, itu diutamakan, tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup. Juga kita harus beribadah batin. Dan juga Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama itu tidak hanya sekadar membicarakan mengenai syariat saja. Jadi agama tidak membicarakan tentang rukun salat, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji dan sebagainya. Yaitu melakukan perintah dan menjauhi larangan, baik dalam segi ibadah maupun muamalah sesuai dengan hukum syarak dan akidah yang muktabar. Sebagaimana sebagian di Aceh dan di luar Aceh yang hanya sekadar mengutamakan syariat. Jadi ini banyak di antara kita mengutamakan syariat dan sombong atas syariat yang dilakukan itu. Seolah sudah cukup dengan itu, merasa benar, sehingga orang yang di luar kita itu tidak benar. Misalnya kita menjaga waktu salat, dan salat kita itu setiap waktu, setiap awal waktu kita lakukan di masjid berjamaah misalnya. Kemudian kita dirikan salat-salat sunnah, lalu kita bangun malam salat tahajud, lalu kita perbanyak baca Quran. Setiap saat kita baca Quran, lalu kemudian kita khatam Quran. Tapi di hati kita ini ada ujub, takjub kita pada pengamalan yang kita lakukan, takjub kita pada perintah-perintah istiqamah yang kita lakukan, sehingga merendahkan orang lain. Ketika orang tidak salat di masjid atau masih duduk-duduk, kita melihat orang tersebut adalah hina derajatnya di hadapan kita. Atau cara berpakaian, ketika orang tidak sesuai, tidak sama pakaiannya dengan kita, juga kita rendahkan orang tersebut, karena kita menganggap pakaian orang tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi di tauhid tasawuf itu yang harus dibersihkan. Makna membersihkan bukan tidak boleh ke masjid, tapi kita mengokohkan ke masjid itu kita lakukan, tapi hati kita benar-benar ikhlas. Jadi makna ikhlas, kita tidak terpandang makhluk dalam kita melakukan amal, bukan kita memamerkan ibadah kita pada orang, ataupun juga takjub kita pada amal kita. Senantiasa kita merasa kurang, merasa hina, merasa belum diterima taubat kita. Jadi itu diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Lalu ketika kita sudah bertauhid tasawuf, apakah boleh kita seperti itu? Bertambah tidak boleh. Jangan kita, saya sudah khusyuk, saya sudah ikhlas, orang lain tidak ikhlas, tidak khusyuk, berarti kita juga belum khusyuk dan belum ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak ada kebanggaan pada dirinya, dan tidak ada tujuannya dalam melakukan kebaikan, apalagi ibadah kepada Allah, selain mengharapkan ridha Allah. Jadi kita mengaji begini juga seperti itu. Datang kita ke NPDT ini juga seperti itu. Tidak ada tujuan kita lain selain mengharapkan ridha Allah. Tidak ada kepentingan kita, tidak ada keuntungan kita, tidak ada untuk supaya kita dimuliakan, disebuti, dibangga-banggakan, dipuji-puji, itu tidak ada. Kalau ada orang memuji, itu bukan urusan kita. Kalau ada orang menghina, juga bukan urusan kita. Yang kita cari itu ilahi anta, itu ilmunya. Bagi kita murid-murid Abuya harus melatih itu.
mengatakan ilahi anta maksudi itu mudah, siapa saja bisa. Tapi untuk melatih, karena itu kerja hati. Kerja hati ini sulit kalau kita memelihara keakuan, memelihara aib-aib nafsu kita kalau tidak ada pembimbing utama kita adalah mursyid, syekh. Setelah itu para guru-guru, setelah itu kawan-kawan kita, kawan-kawan kita yang sama kemauan untuk merubah diri dari yang tidak baik kepada yang baik, dari niat yang salah kepada niat yang benar. Jadi kalau tanpa ketiga itu sulit kita untuk berubah kalau kita beramal dengan nafsu kita sendiri, dengan kemauan kita, dengan kepintaran kita, dengan pengetahuan kita. Kalau kita tidak mau merendah, tidak mau menerima masukan, itu adalah kesombongan. Kesombongan yang nyata itu adalah menolak kebenaran dari orang lain. Orang lain itu siapa saja. Kalau kita sudah membantah kebenaran itu, berarti kita sombong. Orang sombong itu sebesar zarah ada sombong di hatinya, maka ibadahnya tidak terima. Ini maka sia-sia kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahu Allah. Kalau kita baca tasbih, baca tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau malam Rabu kita khatam Quran. Jadi penyakit nafsu ini bukan hal yang mudah untuk dibersihkan tanpa kita riyadhah, tanpa kita bersungguh-sungguh berkemauan untuk melatih. Jadi melatih ini perlu waktu dan banyak cobaan-cobaan yang kita peroleh. Kadang kita difitnah, kadang kita diuji dengan misalnya susah mencari pekerjaan, susah dapat kerjaan. Jadi apabila kita berpegang kepada Allah dengan benar, kita sabar, insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Lalu kemudian syariat ialah untuk memperbaiki zahir sesuai dengan aturan dan anjuran Allah yang kita pahami. Kita sudah belajar tentang akidah, kita sudah belajar tentang fikih misalnya, kita juga sudah belajar tentang tasawuf sesuai kemampuan kita masing-masing yang sudah kita peroleh dari guru-guru kita. Syariat itu kemudian diamalkan. Mengamalkan syariat itu dengan tarekat. Akan tetapi Islam juga menuntut kita untuk memperbaiki hati. Jadi tidak hanya amal zahir, juga memperbaiki hati. Yang saya bahasakan sering saya tulis itu menatah hati. Jadi menatah hati ini harus sering-sering diingatkan. Kadang dari rumah niat kita sudah benar, sampai ke sini sudah berubah. Itu perubahan niat itu setiap saat. Karena kita ini belum bersih, nafsu kita belum bersih, masih suka dipengaruhi oleh wujud atau dipengaruhi oleh kekotoran nafsu. Jadi misalnya kita niat ngaji sini, sampai kemari kita dicandain orang, begitu kita tidak diterima sudah merah muka, sudah merah muka, marah, atau ambil pakai pulang. Tak tengok, dah tengok apa betul ni yang tengok? Nampak. Cek apa wajah merajuk. Itu ngambek. Merajuk. Kalau ambo babonge. Babonge.
Jadi lalu kita pemarah, kemudian kita membicarakan tentang sabar. Sering membicarakan tentang sabar. Kadang ke istri juga kita bilang kamu harus sabar. Ke anak kita juga bilang harus sabar. Tapi di luar babengnya. Jadi lalu kita bawa pulang tuh marah itu sampai ke rumah. Mengabang sih, apa mengamung? Kenutan kau. Jadi akhirnya bini-bini mah, istri-istri di mana? Istri-istri di mana? Supaya jika ini ada betul adalah, alhamdulillah. Dan yang lainnya juga ada lain. Tidak adalah. Amin. Karena kenapa? Sudah bertauhid dasar, sudah bertauhid tasawuf, atau sudah mendapat buyut dari Abuya. Insyaallah, amin. Insyaallah, sehingga kita bisa sabar. Akan tetapi Islam juga menuntut kita untuk memperbaiki hati dan sifat-sifat nafsu yang jelek, agar amalan-amalan syariat yang kita lakukan dapat ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi amalan-amalan syariat yang kita lakukan tadi sudah saya jelaskan, itu harus ikhlas kita lakukan karena Allah. Semuanya. Jadi amalan syariat itu bukan salat saja, bukan salat saja, semuanya. Kita membantu kawan, kau membantu kawan, mengumpulkan buku, bisa ikhlas dong. Jadi, walaupun tunjuk gaji gokok segala macam, tapi awal niat kita tuh ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas, kadang-kadang kita menggerutu. Jadi isi buku itu misalnya 20, kita kurangi 2 karena kita sakit hati. Pemilik buku itu tidak ikhlas namanya. Jadi kalau tidak ikhlas itu lebih baik tidak dikerjakan. Begitu juga kita silaturahim ke rumah kawan, ke rumah teman, ke rumah saudara, harus ikhlas, tidak ada tujuan, tidak ada maksud-maksud kalau datang sampai ke rumah tuh diberikan air minum, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dikasih minum, jangan tio-tio mau baik rumah. Jangankan makan, air putih aja ada dapet. Jadi itu datang tidak ikhlas. Tuambul dulu. Jamaah tidak. Jadi jangankan makan air putih aja tidak ada. Jadi itu lebih baik kalau begitu kita jangan Jadi maka niat di rumah itu datang tuh harus siap dulu. Jadi yang mau hendak baik masih kamu siap apa saja, tidak berkasih sayang, dinjo air jadi tidak ya, batu jadi tidak jadi yang penting boleh dapat baik rumah. Jadi itu baru ikhlas. Jangan pulang dari rumah kita silaturahmi membawa fitnah. Jadi itu rugi kita pergi, mendingan jangan pergi. Begitu juga membantu apa saja yang kita lakukan yang baik-baik harus ikhlas, karena kita mau mencari nilai di mata Allah, bukan mencari nilai di hadapan manusia. Jadi orang yang sudah bekerja hatinya itu dia yang terlihat hanya Allah saja. Ya Allah. Bukan kau dari sanjung, kau dari pujitin, gampang keluar. Jadi itu kita ikhlas. Jadi hati kita itu berpenyakit. Jadi kalau berpenyakit hati itu menyulitkan diri sendiri. Tidak bisa kita gaul yang baik. Jadi orang yang gaul yang baik itu dia semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan kepada orang dan kepada dirinya. Bukan untuk keuntungan diri,
baik dalam segi ibadah maupun muamalah. Jadi kita beribadah itu bukan mencari keuntungan, tidak ada kepentingan. Bukan kita berzikir-zikir, kita salat-salat sunnah dan berbagai salat sunnah kita lakukan itu supaya mudah rezeki, supaya mudah rezeki. Jadi kalau tidak mudah rezeki, nanti salatnya ditinggalkan atau zikirnya malas. Jadi kita zikir, kita ibadah ini tanda takzim, patuh, taat kita kepada Allah. Jadi jangan dihubungkan dengan rezeki. Kalau dihubungkan dengan rezeki nanti terlihat kenapa orang yang kafir misalnya, orang yang di luar Islam itu banyak kaya-kaya, padahal dia tidak pernah salat. Begitu juga orang yang sering ke diskotik, bergoyang-goyang, tapi proyeknya miliaran. Mendingan ke sana aja kita. Jadi jangan dihubungkan dengan rezeki, karena taat ini anugerah, ini hidayah. Kita beriman ini juga hidayah Allah. Jadi maka syukuri petunjuk ini, syukuri hidayah tersebut. Jangan dihubungkan dengan duniawi, keuntungan diri. Lalu juga kita bermuamalah, baik bermuamalah hati kita berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Untuk membersihkannya adalah dengan jalan tarekat. Jadi tarekat ini sudah sering saya jelaskan dan jelaskan oleh guru-guru kita. Tarekat ini menjalani kemauan atau taraki, atau menghadapkan hati kita kepada zat, agar hilang perbuatan kita, hilang sifat kita, dan hilang wujud kita. Jadi kalau sudah misalnya tidak terlihat lagi perbuatan kita yang memberi bekas, yang memberi bekas itu perbuatan Allah, baru bersih nafsu. Selagi kita masih melihat membangsakan segala sesuatu itu kepada diri kita, terlihat nyata dalam batin kita yang berbuat, berarti masih dipertanyakan kebersihan nafsu kita. Jadi kita ini masih merasa diri kita ada. Inilah yang ingin dibersihkan oleh tauhid tasawuf. Jadi tarekat ini melihat baik dan buruk itu dari Allah. Oh, kalau baik dan buruk dari Allah, berarti tidak usah kita bersyariat, tidak usah kita bekerja. Kita lihat aja, kenapa nggak bekerja? Saya nggak bekerja, ini kan dari Allah. Saya berzina misalnya, kenapa berzina? Ini tidak berdosa karena ini dari Allah. Jadi itu membela nafsu. Kita maka diawali tadi dengan syariat. Tarekat ini kerja hati, syariat kerja zahir. Jadi keduanya itu harus saling berhubungan ketika kita takbir Allah. Jadi tangan kita bergerak mengangkat takbir, hati kita berjalan kepada Allah. Terasa gerak ini datang dari Allah, bukan daya upaya kita. Dan terasa juga jalal dan jamal jalan dan jamal. Jadi bagi orang yang misalnya para wali-wali Allah itu, dia sudah berjalan di atas nur Allah, itu tidak terasa lagi. Bukan dia lagi yang menyaksikan, tapi Allah yang menyaksikan. Dengan tarekat kita dapat berakhlak mulia, kita bisa sabar, kita bisa rendah hati, tawadu,
Ini juga dinamakan dengan tasawuf untuk dapat memperbaiki nafsu. Nah, jadi yang dimaksud tasawuf oleh Abuya adalah tasawuf tarekat. Nah, jadi tarekat ini yang membawa kita bisa berakhlak mulia. Jadi kalau ada orang tarekat tidak berakhlak, apakah dia bukan orang tarekat? Orang tarekat, cuman belum nyata tarekat pada dirinya. Artinya belum ada nur tarekat itu. Jadi tarekat itu masih berada di ilmu. Misalnya kita sudah dibaiat oleh Abuya. Apakah ketika kita tidak berakhlak kita bukan murid Abuya lagi? Nah, murid Abuya, cuma cahaya Abuya itu belum nyata pada pada dirinya. Jadi cahaya tarekat itu belum dia dapatkan. Kalau misalnya kita belum sabar, kita belum tawadu, jadi masih bagus ketika kita sadar. Nah, kesadaran ini perlu juga. Juga nikmat kesadaran itu juga nikmat yang perlu disyukuri. Sadarnya apa? Kita belum sabar, kita belum masih pemarah, tapi kita sadar, diberi kesadaran bahwa kita ini pemarah, dan kita sadar pemarah itu satu kesalahan. Nah, kesadaran kita pemarah, sadar kita bahwa pemarah itu satu kesalahan. Nah, itu kita syukuri kalau Allah beri kesadaran. Ada di antara kita tidak sabar, lalu pemarah, dan dia tidak sadar bahwa pemarah dan itu membawa kerugian padanya, dia tidak sadar. Jadi ini bahaya. Atau misalnya tadi tawadu. Tawadu itu lawan dari sombong. Jadi lawan dari sombong tawadu. Rendah hati. Kita sombong. Misalnya saya lagi membicarakan kesombongan. Ini bahayanya sombong ini. Kadang-kadang lagi kita bicara kesombongan ini, saya sendiri sombong, padahal saya lagi membicarakan sombong. Nah, jadi itu dia bahayanya sombong. Nah, kita sampaikan kepada orang, jangan sombong, padahal kita sendiri menyampaikan itu dalam kesombongan. Jadi kalau sadar kita membicarakan ini dalam kesombongan, nah ini hidayah. Tapi kebanyakan kita tidak sadar. Kita bicara kesombongan, tapi kita sombong, tidak sadar. Ini kita dalam bahaya. Inilah guna tauhid tasawuf, memberikan kesadaran. Walaupun kita belum baik, tapi kita sadar kita belum baik. Orang yang sadar dia belum baik, berarti ada kemauan dia untuk mau berubah menjadi baik. Sadar kita, taubat kita misalnya belum diterima oleh Allah. Nah, ada kesadaran kita untuk bertaubat. Kita banyak istighfar, kita banyak amalan lain, kita banyak berzikir, kita banyak silaturahmi dan sebagainya. Insya Allah dengan nur zikir itu, dengan misalnya cahaya rabitah kita pada mursyid misalnya. Jadi nur-nur itu yang mengikis sedikit demi sedikit aib-aib nafsu kita. Tapi kalau misalnya kita mau menumpang saja, misalnya kita tahu Haji Kari misalnya sudah mendapatkan cahaya hakikat, lalu kita menumpang, kita tidak mau ibadah. Jadi salat ditinggalkan, berzikir malas, mengaji malas. Jadi ini tidak bisa. Jangankan sama Haji Kari, Abuya saja tidak bisa kita tumpangkan. Kalau kita
salat tidak, zikir tidak, oh saya cukup berkhidmat saja misalnya. Berkhidmat saja. Tanda kita patuh itu seluruhnya kita latih. Patuh kepada guru itu bukan hanya berkhidmat. Khidmat ini coba kita perhatikan, khidmat ini bukan hanya gotong royong. Bukan hanya gotong royong. Khidmat itu seluruhnya, ada khidmat kita kepada Allah, ada khidmat kita kepada guru, ada khidmat kita kepada sesama. Jadi bukan khidmat itu hanya gotong royong. Jadi khidmat itu keseluruhan. Jadi maka orang yang berkhidmat itu seharusnya dia bertambah taat. Jadi bukan berkhidmat itu meninggalkan salat. Jadi salat itu khidmat kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita salat. Jadi lalu kita berkhidmat kepada Allah. Khidmat itu untuk meruntuhkan, menghancurkan kesombongan. Jadi itu bukan khidmat, meruntuhkan, menghancurkan kesombongan. Jadi coba misalnya kita yang biasa dilayani, lalu kita melayani, kita yang biasa dimuliakan misalnya, lalu kita memuliakan. Jadi tidak harus kita itu selalu duduk di depan misalnya. Jadi sekali-kali kita sesuai tempatnya, kita duduk di belakang. Jadi bukanlah duduk di depan ini mulia, belum tentu. Kalau di depan manusia boleh, tapi di hadapan Allah belum tentu. Karena letak kemuliaan itu di hati. Letak kemuliaan itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Apabila pengamalan syariat kita tidak dibarengi dengan sifat nafsu yang baik, maka pengamalan kita itu sia-sia. Jadi ini sudah sering saya sampaikan. Walaupun kita wali nangro, walaupun kita gubernur, walaupun kita khalifah, walaupun kita munafis, mursyid sekalipun, apabila nafsu tidak bersih, ini kata Abu yang bukan kata saya, itu sia-sia. Walaupun tidak khalifah, tidak munafis, tidak mursyid, tapi nafsunya bersih, kata Abu itu yang mursyid, itu yang jadi maka pentingnya membersihkan nafsu. Ini nafsu kita belum bersih. Abu sudah tua, kita masih bermacam-macam tingkah laku, masih hasad, masih cemburu, masih membawa fitnah, tidak mau imbisan, masih banyak melihat kiri kanan. Maka saya katakan, kita yang sudah diberikan pemahaman, sudah diberikan kasat yang benar, jangan banyak melihat kiri kanan. Tidak ada yang kita cari. Kita hanya cari selamat sedikit itu. Apa selamat sedikit? Nah, saat kita sekaratul maut, tidak ada yang kita bawa. Walaupun banyak orang yang mengeluh-elukan kita, walaupun banyak orang misalnya kayak saya mencium tangan, tapi ketika hati saya itu tidak bersih, itu juga bala. Jadi dimuliakan itu sebenarnya bukan enak. Beda orang yang mencari. Nah, memang itu yang dicari. Di tauhid tasawuf bukan itu yang dicari. Kita di tauhid tasawuf ini mencari hina. Bagaimana hina kita di hadapan Allah, agar kita sadar. Nah, ini di satu sisi misalnya, satu sisi kami yang di depan-depan ini saudara anggap mulia, saudara anggap lebih. Tapi di sisi lain, di belakang saudara kami jahat.
jahat, banyak melakukan kekotoran, banyak melakukan dosa, banyak meribah, atau banyak lalai, salat lalai, zikir tidak pernah, macam-macam yang dipikirkan. Tapi ketika di depan saudara, kami seolah-olah paling tawadhu, paling taat, paling apa lagi? Paling lama salatnya, paling lama sujud, paling lama sujudnya, paling lama zikirnya. Padahal itu tidak ada, cuma berpura-pura di hadapan jamaah. Jadi kalau saudara yang mengikut itu bersih, misalnya bersih, bagaimana melihat guru-guru, itu saudara ikuti, itu saudara lebih selamat. Jadi maka dimuliakan ini itu sebenarnya racun kalau nafsu kita belum bersih. Memang belum bersih, pada kenyataan memang belum bersih. Ini yang saya sampaikan ke saya ini belum bersih, belum bersih. Jadi maka ketika saudara muliakan sebut-sebut begana begini, ya, apa yang disebut? Macam-macam lah disebut, ya. Jadi itu sebenarnya racun. Artinya bergetar hati kita, lupa kita pada Allah. Syukur-syukur saat itu Allah berikan hidayah bagi kita untuk cepat kita mengembalikan. Sungguhnya yang wajib dipuji itu Allah, yang wajib dimuliakan itu Allah. Atau kemuliaan ini hanya ada pada guru saya, kesempurnaan ini hanya ada pada guru saya. Kalau itu cepat kita kembalikan di hati, ya kita selamat. Tapi ketika berbunga, iyo ambolah kamil, alaka kamil, iyo ambolah kasyaf, iyo ambolah bacahayu. Jadi itu yang membuat kita berada di dalam bahaya. Jadi ada yang mau mencari kemuliaan, buyung? Tidak, ya. Buyung aja tidak. Buyung cukup hamba Allah saja. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita hakikat. Di hakikat itu apa? Hakikat itu cahaya Allah. Jadi hakikat itu bukan kalau sakit tidak berobat, kalau sakit tidak berobat. Dan itu hakikat. Hakikat itu nur Allah. Setelah bagus tarekat apabila tarekat kita sudah benar, sudah sempurna, hati kita selalu berjalan kepada Allah, kemudian Allah memberikan cahayanya, padam semuanya, padam perbuatan kita, padam sifat kita, padam wujud kita. Maka nyata perbuatan Allah, sifat Allah, wujud Allah. Itu yang dikatakan hakikat. Untuk kita dapat hidup bersama Allah. Jadi orang yang dapat cahaya hakikat itu baru dia dapat hidup bersama, tidak dengan dirinya atau lainnya diri. Jadi tidak dengan diri kita atau lainnya diri kita, misalnya ilmu kita, amal kita dan sebagainya, atau bos kita. Agar kita dapat merdeka dari alam. Jadi orang yang sudah mendapatkan cahaya hakikat ini baru dia merdeka dari alam. Sebab kita telah dapat bermakrifat dengan tauhid yang benar. Jadi bersih tauhidnya, bersih tauhid.
sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa tidak berpisah-pisah dengannya, di mana kita berada dan di waktu kapan saja kita berada dalam waktu tersebut. Jadi di mana saja berada dalam waktu tersebut, dia tidak berpisah-pisah dengan Allah. Jadi kita kenapa masih susah, masih bunda, masih banyak musuh, masih banyak terpengaruh, terombang-ambing, masih banyak gelisah karena belum mendapatkan cahaya hati. Kita belum hidup dengan Allah, tapi kita masih hidup dengan nafsu kita, dengan kemauan kita. Maka kita belum mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia orang yang sudah bercahaya dengan cahaya hakikat, dia tidak sulit lagi menghadapi itu. Sudah merdeka. Merdeka. Karena kecintaan yang kepada dunia ini tidak ada lagi. Cintanya penuh pada Allah. Penuh dia cinta dunia. Kita kenapa susah? Karena masih cinta pada dunia. Dunia ini termasuk diri kita. Anak, istri itu dunia. Karena kita masih terpaut cinta kita kepada dunia, maka kita tidak mau berpisah dengan dunia. Nah, orang yang terlalu terpaut kepada satu yang dicintai, dia tidak mau berpisah dengan cintanya. Bagi orang yang sudah terpaut cintanya pada Allah, maka dia tidak mau berpisah-pisah dengan Allah, walaupun dipisahkan dengan selain Allah. Oleh karena itu, maka patutlah Dinas Syariat Islam di Aceh menghujat ajaran tasawuf kesufian, karena belum begitu memahami ajaran tasawuf kesufian. Mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan dan melindungi pemerintah, ulama dan para cendekiawan Aceh untuk dapat bergabung bersama-sama dengan tauhid tasawuf kesufian. Oke. Udah oke? Hah? Oh, benar. Ke Dinas Syariat Islam. Tanwil. Lupa mungkin. Mungkin nanti. Tidak baju lagi. Lihat nanti. Oke, Om. Jadi mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan bagi pemerintah, ulama, para cendekiawan, dan kita juga semua untuk sama-sama bergabung dengan tauhid tasawuf dan tauhid kesufian. Sebenarnya ini bukan bergabung, ini bukan maknanya untuk membesarkan abunya, tapi untuk kita. Bukan cuma ada ya? Hah? Baik. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau menanggapi.
silakan. Mungkin ditanggapi oleh janji kawan kita dulu ya, Depan. Iya.